masih sebagai faktor kesehatan masyarakat yang fundamental. Ketersediaan air bersih yang sesuai dengan standar kualitas bukan hanya sebagai kebutuhan dasar saja, tetapi itu merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Karena air bersih ini memiliki peran yang krusial dalam pencegahan penyakit, terutama penyakit yang berbasis lingkungan seperti diare, hepatitis A, kolera, dan juga infeksi parasit. Nah, menurut WHO, sekitar 485.000 orang telah meninggal karena konsumsi air yang terkontaminasi. Masalahnya menjadi masalah serius, terutama di daerah pedesaan dan juga wilayah dengan infrastruktur terbatas. Sayangnya, kebijakan pemerintah dalam menyediakan air bersih masih belum maksimal. Karena masih banyak daerah yang bergantung kepada sumber air yang mudah sekali terkontaminasi dengan limbah industri dan juga limbah. Dan karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan air dan juga kesadaran masyarakat untuk mengelola air yang layak konsumsi. Peran sanitasi layak dalam mencegah penyebaran penyakit. Sanitasi yang layak memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Tanpa pengelolaan limbah yang baik, pencemaran air dan tanah dapat terjadi. Hal tersebut dapat memicu penyebaran penyakit seperti diare dan tifoid. Untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut, kita dapat melakukan kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan menggunakan sabun setelah menggunakan toilet. Hal tersebut berperan dalam mencegah infeksi. Oleh karena itu, memastikan akses terhadap fasilitas sanitasi yang memadai dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan merupakan langkah utama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Yang kedua, dampak sanitasi yang tidak layak terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, kurangnya sanitasi yang layak tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Infeksi yang berulang akibat lingkungan kotor dapat menghambat pertumbuhan anak-anak, menurunkan daya tahan tubuh, dan meningkatkan resiko kekurangan gizi. Selain itu, penyakit akibat sanitasi yang buruk juga berpengaruh pada sektor pendidikan dan ekonomi, karena anak-anak sering absen dari sekolah akibat sakit. Kemudian, orang dewasa kehilangan produktivitas kerjanya karena harus berjuang melawan penyakit. Nah, di beberapa daerah, praktik buang air besar sembarangan masih menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan, memperburuk kondisi lingkungan, dan meningkatkan angka penyebaran penyakit. Oleh karena itu, selain membangun fasilitas sanitasi yang lebih baik, dibutuhkan kesadaran kolektif serta perubahan perilaku masyarakat agar mereka memahami bahwa menjaga kebersihan tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan bersama. Meskipun air bersih dan sanitasi layak telah menjadi salah satu target utama dalam tujuan pembangunan berkelanjutan ataupun SDGs 2030, tantangan dalam implementasinya masih sangat besar. Salah satu tantangan utamanya adalah infrastruktur yang tidak merata, terutama di daerah terpencil dan juga daerah dengan geografis yang sulit. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam proses pembangunan fasilitas sanitasi dan pengelolaan air bersih. Menurut data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ditunjukkan bahwa hanya 62% masyarakat Indonesia yang telah memiliki akses terhadap air bersih yang layak, jauh dari target 100% yang dicanangkan. Kurangnya kebijakan pemerintah dalam mengatasi pencemaran lingkungan bagi industri juga menjadi faktor pendukung dalam penanganan krisis air di beberapa daerah. Untuk itu, perlu adanya kebijakan yang lebih tegas lagi untuk mengatasi pengelolaan air bersih dan juga krisis air bersih untuk menghindari degradasi air. Yang keempat adalah dampak air bersih dan sanitasi terhadap status gizi dan pertumbuhan anak. Hubungan antara air bersih, sanitasi layak, dan status gizi masyarakat seringkali diabaikan dalam kebijakan kesehatan masyarakat. Padahal, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang berdampak langsung pada penyerapan nutrisi dalam tubuh. Stunting yang masih menjadi masalah gizi kronis di Indonesia seringkali dikaitkan dengan infeksi berulang akibat paparan air yang terkontaminasi. Menurut riset kesehatan dasar tahun 2021, prevalensi stunting di Indonesia itu mencapai 24,4%, yang berarti 1 dari 4 anak Indonesia itu mengalami gangguan pertumbuhan akibat stunting, dan sebagian besar juga disebabkan oleh sanitasi yang tidak layak. Masalah ini itu bukan merupakan masalah satu individu saja, tetapi juga menyangkut pertumbuhan sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, investasi di bagian sumber daya air bersih dan juga sanitasi yang baik itu merupakan proyek yang penting dan juga bukan merupakan investasi terhadap infrastruktur semata. Kebijakan dan program yang efektif antara regulasi, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat. Berbagai kebijakan telah diterapkan untuk meningkatkan akses air bersih dan sanitasi. Namun, efektivitasnya menjadi perdebatan. Program sanitasi total berbasis masyarakat yang diterapkan di Indonesia merupakan salah satu langkah positif untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat. Namun, masih ada
kendala dalam implementasinya. Sementara itu, kebijakan yang berbasis subsidi atau bantuan langsung untuk pembangunan infrastruktur sanitasi seringkali tidak berjalan efektif karena minimnya mekanisme pemeliharaan dan edukasi kepada masyarakat penerima manfaat. Di negara-negara lain, pendekatan berbasis Public-Private Partnership atau PPP telah terbukti efektif dalam meningkatkan akses air bersih dan sanitasi, di mana sektor swasta berkontribusi dalam penyediaan teknologi dan pendanaan. Indonesia dapat mempercepat pembangunan sistem air bersih dan sanitasi yang lebih berkelanjutan. Tidak hanya pemerintah, masyarakat juga memiliki peran besar dalam menjaga keberlanjutan air bersih dan kesanitasi. Kesadaran individu dalam mengelola air dan limbah rumah tangga sangat penting untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Studi menunjukkan bahwa di beberapa daerah, program berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi berhasil meningkatkan akses air bersih dan memperbaiki kebersihan lingkungan secara signifikan. Misalnya, di beberapa desa di Jawa Timur, program pengelolaan air berbasis desa telah membantu 400 keluarga mendapatkan akses air bersih dengan biaya yang lebih terjangkau. Sayangnya, tidak semua masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi terhadap sanitasi dan kebersihan lingkungan. Misalnya, masih banyak masyarakat yang belum